Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 bagian C. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kabar baik ya, semuanya sehat. Sebelum saya mulai, lebih baik seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamullahi la yumallu sama'uhu tanazzal qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nurun dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa fuadi fahadli bihi ilma wa fahma wa hikmatan wa anisi ya rabbi fil qabri wa syari wa sari alayya hibdahu summa darsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati alaihi salatullahi summa salamuhu salatahu wa taslima ila akhir zaman sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Sebelumnya lagi Bapak akan mengabsen terlebih dahulu siswa. Apakah semuanya masuk? Ada dua anak ya yang tidak masuk di hari ini. Satu izin, yang satu sakit. Absen terlebih dahulu Afeni Oktaviana Ramadhani, Alfi Zumarah, Anissa Natikotu Sofihah, Asih Stianingrum, Aulia Rahmadila, Khalida Aifiatul, Dewi Fatimah yang izin ini ya, Eka Diah Nurmalasari, Fairuza Fatia Lestari, Faizatul Mawarda, Falfa Justrisia, Faza Livia, Gaida Husna Nafisa, Ida Fitria Ulfatul Ma'rifah, Islahiyah Jamala Azizah, Jenny Mairina, Harisma Putri, kemudian Naila Alfumaghfirah, ya, Naila Nuril Fauzia, Naila Sifar Ramadhani, Nurul Fadilah, Siro Sabrina, Siti Durratun Nasihah, Zainun Habibah,
Oke, selanjutnya setelah saya absen, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenal sifat-sifat Allah. Di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu sifat Allah? Kemudian si pembagiannya ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Coba saya mau memberikan pertanyaan. Definisi dari sifat wajib bagi Allah. Coba, ada yang sudah tahu apa sifat wajib bagi Allah itu? Pengertiannya coba. Ya, silakan Jamalah. Sifat yang tidak mungkin tidak ada pada Allah. Berarti sifat wajib itu sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sifat wajib bagi Allah. Oke ya. Untuk lebih jelasnya, Bapak punya video pembelajaran untuk bisa kalian perhatikan, yang kemudian nanti kita ulas bersama-sama, dan selanjutnya akan kita diskusikan mengenai sifat-sifat Allah. Ada pembagiannya, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Oke, diperhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran akidah awal, yang dalam hal ini, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu mengenal sifat-sifat Allah. Selanjutnya perlu diketahui dalam kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah satu, menjelaskan pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Yang kedua, klasifikasi sifat wajib ke dalam sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Dan yang ketiga, menganalisis manfaat mengimani sifat-sifat Allah. Oke, selanjutnya perhatikan peta materi berikut. Di slide tersebut bahwa sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi tiga, yaitu sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Sifat wajib bagi Allah 20, sifat jaiz 1, dan sifat mustahilnya merupakan kebalikan dari sifat wajib, yaitu 20. Sifat wajib bagi Allah itu terbagi menjadi 4 bagian, 4 macam, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Selanjutnya aku perhatikan tabel berikut. Itu merupakan tabel dari sifat wajib dan sifat muhal bagi Allah, yang merupakan perlawanan. Sifat wajib wujud, yang artinya ada. Sifat muhalnya adalah ada. Seterusnya kemudian kita sifat muhalnya kudus, baqa atau kekal. Sifat muhalnya atau kebalikannya adalah fana atau musnah. Sifat wajib mukhalafatul hawadis atau berbeda dengan makhluk atau penciptaannya. Terus kebalikannya adalah mumatsalatul hawadis, ada yang menyamai. Sifat wajib yang binafsi, kebalikannya atau sifat muhalnya adalah ikhtiyaju bilghairi. Lalu sifat wahdaniyah ataupun dalam desa itu kebalikannya adalah ta'addud. Qudrah, perlawanannya adalah ajzun atau lemah. Iradah, kebalikannya adalah karahah. Ilmu atau mengetahui, kebalikannya adalah bodoh atau jahil. Hayat atau hidup, kebalikannya adalah maut. Kemudian sifat wajib Allah sama, mendengar.
sifat kebalikannya atau sifat Tuhan adalah somahu, basor melihat, kebalikannya adalah amun. Kemudian amal ya, kemudian kalam berfirman, hukmun atau bakam. Qadirun kebalikannya ajiza, muridun kebalikannya karya, alimun jahilan, hayyan mayyita, sami'un as-sama, kemudian basirun atau basiron aman atau zat yang buta, mutakaliman abkam, itu merupakan kebalikan dari sifat wajib dan sifat mustahil. Oke, berikutnya dari masing-masing sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz, pengertiannya masing-masing adalah sifat wajib Allah merupakan sifat-sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat seperti Allah. Kemudian sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Sempurna. Sifat-sifat tersebut tidak mungkin ada pada Allah. Sedangkan sifat jaiz adalah sifat yang mungkin ada atau sifat yang mungkin tidak ada pada Allah. Sifat-sifat wajib bagi Allah yang terdiri atas 20 sifat tadi dikelompokkan menjadi 4 bagian seperti yang terdapat di dalam beda konsep tadi, yaitu sifat masyiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, pengertiannya masing-masing. Sifat masyiyah, sifat masyiyah adalah sifat yang hanya berhubungan dengan Allah saja. Sifat masyiyah ini ada satu, yaitu sifat wujud. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Sifat salbiyah ini menafikan sifat-sifat lawannya yang hanya sesuai sepenuhnya dengan makhluk dan mustahil adanya pada Allah. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu idam, atau mukhalafatul hawadisi, yang nafsi dan mahdani. Sifat yang ketiga adalah sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Sifat ini menambah makna kesempurnaan pada zat Allah. Jikapun terdapat sifat-sifat tersebut pada manusia, misalkan ilmu, sama, ataupun yang lain, maka persamaannya hanya pada lahir saja atau hanya pada lafal saja, tidak pada hakikatnya. Nah, sifat-sifat ini ada 7, sifat ma'ani itu ada 7, yaitu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini merupakan kelaziman dari sifat ma'ani. Maksudnya bahwa sifat ma'nawiyah tidak bisa berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu telah didefinisikan sebagai sifat yang ada pada sesuatu yang disifati, yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya. Maka sifat ma'nawiyah merupakan hukum tersebut. Dengan demikian, sifat ma'nawiyah juga ada 7 sebagaimana sifat ma'ani, yaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalim. Nah, setelah tadi kita mempelajari sedikit tentang sifat Allah, sifat wajib dan sifat mustahil, berikutnya adalah sifat jaiz bagi Allah. Pengertian sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang mungkin ada atau mungkin tidak ada pada Allah. Dalam kalimat lain, bahwa sifat jaiz ini adalah sifat yang bisa melekat pada Allah dan bisa pula tidak ada pada Allah.
Apabila sifat wajib tadi ada banyak, ada 20, mustahil juga 20, maka sifat jais ini hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, yang artinya adalah bahwasanya Allah dapat melakukan sesuatu hal dan dapat pula beliau tidak melakukan satu hal. Nah, berikutnya apa sih keutamaan kita mempelajari sifat-sifat Allah, kita mengenal nama dan sifat-sifat Allah? Di antara keutamaannya adalah yang pertama, kita bisa mengenal nama dan sifat Allah itu merupakan ilmu yang paling mulia, sebagaimana status kita adalah hamba yang mengenal Tuhannya. Kemudian yang kedua, semakin mengenal Allah berarti semakin mencintai dan melakukannya. Yang ketiga, semakin takut, berharap, ikhlas dalam beramal kepadanya. Allah itu menyukai nama dan sifatnya. Allah pun suka jika nama dan sifatnya nampak bekas pada makhluknya. Keutamaan berikutnya, dengan kita mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, maka iman kita pun akan semakin bertambah. Manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah semata dan mengenalnya. Oleh karena itulah kita harus mengenal nama Allah, mengenal Allah dari nama, dari sifat-sifatnya. Menenangkan jiwa dan melapangkan hati. Artinya bahwa ketika kita mengenal dengan benar Allah, bagaimana sifat-sifat mulia Allah, maka jiwa kita akan tenang, hati kita akan lapang. Yang terakhir, dengan mengenal nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, akan menguatkan iman kita. Yang mana di antara rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah. Dan itulah rukun iman yang paling utama. Nah, demikianlah pembelajaran tentang mengenal sifat-sifat Allah setelah sudah kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya setelah kita menyaksikan video pembelajaran tadi mengenai ada keterangan tentang macam-macam sifat wajib, mustahil dan jaiz, serta pembagiannya ada nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah dan ma'ani. Coba di antara kalian ada yang bisa mendefinisikan paling tidak atau bisa merangkum tadi sedikit dari apa yang saya sampaikan? Untuk dipersilahkan, siapa yang bisa? Saya, Pak. Siapa namanya? Silva. Oke, Silva, silahkan memberikan pengertian tentang sifat wajib, mustahil dan jaiz. Maju memberikan sedikit pengertian tentang jaiz, wajib dan mustahil. Sifat wajib adalah sifat yang tidak mungkin tidak ada pada Allah. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah atau kebalikan dari sifat wajib. Sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Oke, itu tadi pengertiannya bagus sekali. Semuanya tadi disimpulkan oleh teman kalian, sifat wajib adalah sifat yang tidak mungkin tidak ada pada Allah, harus ada pada Allah. Sedangkan mustahil sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Jadi sifat tersebut tidak mungkin ada pada Allah. Dan sifat jaiznya boleh ada dan boleh tidak ada. Apa itu macamnya? Coba satu. Oke, benar. Fi'lu kulli mungkinin autar. Selanjutnya seperti biasa, kemarin kita sudah membentuk kelompok dan nanti kalian review lagi materi yang saya sampaikan tadi, materi yang ada di dalam video dan materi yang ada di buku paket kalian masing-masing untuk kita pelajari. Selanjutnya nanti kalian merangkum secara berkelompok dan hasil diskusinya nanti
dipresentasikan sesuai dengan jadwalnya. Gitu ya. Oke, silakan untuk membentuk kelompok terlebih dahulu. Oke, sudah cukup waktu diskusinya, 1/4 jam sudah kita lalui. Silakan untuk kembali ke formasi awal, menghadap ke depan. Dan kemudian sesuai dengan yang diinstruksikan dan gilirannya, kelompok berapa sekarang? Kelompok 2 dan 3 ya yang maju mempresentasikan, bergantian dengan kelompok 2 terlebih dahulu dan kemudian kelompok 3. Silakan, siapa yang mewakili dari kelompok 2? Alfi, silakan maju. Coba suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai sifat-sifat Allah.
Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang tidak mungkin tidak ada pada Allah. Artinya sifat tersebut pasti ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ini ada 20 yang dibagi menjadi 4 bagian, yakni nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Selanjutnya adalah sifat mustahil bagi Allah. Kebalikan sifat wajib Allah, maksudnya Allah tidak boleh mempunyai sifat-sifat tersebut karena Allah maha sempurna, sedangkan mustahil adalah sifat-sifat yang rendah dan juga hina. Maka sifat tersebut tidak pantas bagi Sang Pencipta yang maha agung. Sifat-sifat mustahil Allah juga ada 20, yakni yang pertama adalah adam atau tiada, hudus atau baru, fana atau rusak, mumatsalatu lil hawadisi atau menyamai makhluknya, ikhtiyaju li ghairihi atau butuh kepada yang lainnya, dan juga seterusnya. Yang ketiga ada sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah adalah sifat yang boleh melekat pada Allah atau juga bisa tidak melekat pada Allah. Sebab semua yang ada atas kehendak Allah, maka sah-sah saja Allah melakukan sesuatu dan sah-sah saja Allah tidak melakukannya. Sifat jaiz Allah ini hanya ada satu, yakni fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Demikian presentasi dari kelompok saya ini. Silakan apakah ada kelompok lain yang ingin memberi pertanyaan atau menanggapi dari presentasi kami? Saya. Baik, silakan. Berkaitannya sifat fana dengan makom, fana itu apa maksudnya dan apa perbedaannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kalau fanak yang dimaksud dengan sifat muhalnya Allah, itu sudah jelas bahwa fanak itu rusak dan tidak abadi. Maka Allah tidak pantas mempunyai sifat tersebut. Tetapi yang dimaksud dengan makom fana di dalam ilmu tasawuf adalah tingkatan orang-orang sufi yang sudah naik ke tingkat yang tinggi. Karena dalam hatinya ia meyakini yang ada di dunia ini hanya Allah yang mengendalikan dirinya, dan dunia ini hanya satu, yakni Allah. Dia tidak bisa apa-apa tanpa digerakkan dan dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Silakan yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan dan tanggapan, saya cukupkan di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Siapa yang maju di kelompok 4? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Adapun sifat Allah ada yang wajib, jaiz, dan mustahil. Definisi sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki Allah sebagai bukti keagungan dan kesempurnaannya, dan menunjukkan kesempurnaan sebagai Tuhan yang menguasai seluruh alam jagat raya ini. Sifat wajib Allah ada 20 sifat, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, dan seterusnya. Dan dari 20 sifat tersebut juga terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang terakhir sifat ma'nawiyah. Bisa dilihat di peta konsep pada buku kalian masing-masing. Demikian presentasi dari kami. Silakan kelompok lain kalau mau ada yang bertanya atau menanggapi dari presentasi kami. Saya pernah mendengar tentang perbedaan sifatnya Allah di antara mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dengan golongan Mu'tazilah. Kenapa Allah harus mempunyai sifat, sedangkan Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah tidak boleh mempunyai sifat? Silahkan dijelaskan dengan gamblang supaya kita semua bisa memahami akidah yang dengan baik.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Maksudnya adalah, kenapa Allah harus mempunyai sifat? Karena Maha Agung. Maka Allah harus mempunyai sifat yang menunjukkan keagungannya dan kesempurnaannya yang telah menguasai dunia dan isinya ini. Tetapi, kalau menurut Mu'tazilah, Allah tidak boleh bersifat. Alasannya, karena sifat itu banyak dan bermacam-macam. Maka Allah nantinya menjadi ta'adud atau banyak. Sedangkan Allah itu hanya esa, tidak boleh ada yang lain. Kalau menurut Mu'tazilah. Silakan yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan dan tanggapan, saya cukupkan. Sekian. Demikian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sekarang kita sudah mempelajari tadi, ada video sudah ada, kemudian keterangan sedikit sudah dapat, dan kemudian ada diskusi, bahkan presentasi dari teman-teman kalian sudah cukup baik. Kita akan mengulas sedikit saja. Coba penutup dan beberapa pertanyaan mungkin bisa saya sampaikan untuk mengukur kemampuan kalian dalam belajar hari ini. Coba terangkan pengertian tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi sifat yang ada pada Allah. Sifat yang Tidak mungkin tidak ada pada Allah. Oke, kemudian sifat mustahil. Sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Kemudian sifat jaiz. Sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Oke. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? 20. Coba sebutkan dan sebutkan bersama-sama dengan menggunakan lagu. Ya, seperti yang biasanya. Cukup, waktunya sudah habis. Alhamdulillah. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Semoga yang dipelajari hari ini mendapatkan kemanfaatan, keberkahan ilmu fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.